Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel Trifantrik. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu subnetting? Terus tahu nggak gimana fungsi dan peran subnetting itu bagi komputer dan jaringan? Apa kalian tahu gimana cara menghitung subnetting yang mudah dan cepat pula? Nah, di video kali ini tuh aku bakal ngasih tahu kalian gimana cara gampang dan cepat buat menghitung subnetting kelas C. Jadi, kalau kalian penasaran, tonton video ini sampai habis ya, biar kalian tahu trik jitunya. Tapi sebelum itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe-nya ya, buat mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan pastinya bikin aku tambah semangat lagi dong bikin video pembelajaran lainnya. Oke ya, langsung aja kita akan bahas bersama masalah subnetting ini. Oke, check it out. Oke teman-teman, jadi sebelum kita belajar lebih jauh tentang cara menghitung subnetting IP kelas C ini, kalian di sini dituntut untuk paham terlebih dahulu tentang apa itu IP address, ID network, ID host, kemudian struktur bilangan biner, oktal, desimal, heksadesimal, kemudian ada lagi fungsi router dan pengoperasiannya, serta dasar-dasar jaringan komputer. Karena ini penting teman-teman, ini merupakan dasar dari subnetting itu sendiri. Jadi apa itu subnetting? Subnetting itu ya teman-teman adalah teknik atau cara memecah network, yaitu jaringan komputer, menjadi ke beberapa bagian yang lebih kecil, subnetwork atau subnet. Terus kapan kita gunakan? Nah, subnet ini dibuat untuk membatasi ruang lingkup lalu lintas siaran, memudahkan dalam mengelola jaringan seperti melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan, serta memisahkan segmen jaringan berdasarkan fungsi dan untuk membantu dalam menyelesaikan masalah kemacetan atau traffic pada jaringan, teman-teman ya. Selanjutnya ya, pada setiap rentang IP ini terdiri dari 3 ya teman-teman. Yang pertama itu ada IP host. IP host ini berada di antara rentang IP network dan IP broadcast. Kemudian yang kedua itu ada IP network. Nah, IP network ini berada di paling awal pada rentang IP teman-teman. Terus yang ketiga ada IP broadcast. IP broadcast berada di paling akhir pada rentang IP. Nah, sampai sini paham kan teman-teman? Ya, oke, kita lanjut. Kemudian kita ke penulisan subnet ya teman-teman. Nah, subnet ini ditulis dalam format 32 bit biner, yang penulisannya bisa kalian lihat sendiri ya, itu bentuknya. Nah, kalau dalam bentuk desimalnya ini disebut dengan prefix teman-teman. Nah, atau kita biasa nyebutnya itu prefix length. Biasanya ditulis pakai slash, bisa /24, /25, /26, /27 sampai dengan /32 ya teman-teman. Terus biasanya kalau kita belajar subnetting itu pasti kita dihadapin sama tabel yang kayak gini teman-teman, yang menurut aku tuh cukup ribet ya dan bikin bingung pastinya. Nah, supaya lebih mudah buat kalian ngapalinnya, kalian cuma perlu ingat 3 aja di tabel itu. Yang pertama itu /24, kemudian /32, dan yang di tengah itu ada /28 ya teman-teman. Jadi perlu ingat 3 itu aja. Nah, terus kalau penulisan prefixnya kayak gini nih teman-teman, misalnya /24, maka pastinya jumlah rentang IP-nya itu adalah 256 teman-teman, yang dimulai dari 0 sampai dengan 255. Itu juga udah bisa kita tentuin kalau 0-nya itu adalah IP network dan 255-nya itu adalah IP broadcast. Nanti kita bahas lagi ya mengenai IP network dan IP broadcastnya. Kemudian pada prefix /32 itu udah bisa kita pastikan kalau jumlah IP-nya itu adalah 1 ya teman-teman. 1. Lalu
pada prefix slash 28 itu cara mudahnya yaitu kita cukup ingat aja 28 itu 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi maka jumlah IP atau rentang IP-nya adalah 16 teman-teman. Jadi kalian ingat 28 itu 2 kali 8 sama dengan 16. Tapi jangan kalian samain sama dengan slash 29 misalnya 2 kali 9. Nggak kayak gitu teman-teman, bukan ya. Ini cuma sebagai patokan biar kalian tuh inget, mudah ngingetnya aja 28 itu 2 kali 8 sama dengan 16. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ya, dari titik prefix slash 28 itu kan udah bisa kita lihat kalau misalnya slash 28 itu naik ke slash yang 27 atau prefix 27 ya, maka jumlah IP-nya itu bakalan jadi 2 kali lipat teman-teman. 16 kali 2 ya, jadi 32. Terus juga kebalikannya, kalau misalnya prefix slash 28 itu turun ke prefix slash 29, maka jumlah rentang IP-nya itu bakalan berkurang 2 kali lipat juga teman-teman. Jadi kalau naik ke atas itu dikali 2, kalau turun ke bawah kita bagi 2, begitu teman-teman. Naik kali 2, turun kita bagi 2. Jadi paham itu aja teman-teman. Patokannya di slash 28 itu tadi. Oke teman-teman. Maka rentang IP-nya itu hasilnya seperti ini teman-teman. Dari slash 24 sampai slash 32 tuh sudah dapet kayak gitu. Selanjutnya itu IP host. Kan di awal tadi udah aku jelasin kalau IP host itu berada di antara rentang IP network dan IP broadcast. Maka untuk ngitungnya itu cukup dengan mengurangkan 2 dari jumlah rentang IP yang sudah kita hitung tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir itu subnet mask. Karena bahasan kita ini adalah cara menghitung subnet mask kelas C, maka notasi subnetnya yang berubah itu cuma di bagian akhir dari subnet itu teman-teman. Yang udah aku putihin itu loh, bisa dilihat kan. Nah terus gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya itu mudah teman-teman. Kalian tinggal ngurangin 256 dengan jumlah IP yang udah kita hitung dari awal tadi teman-teman. Gimana, udah nyambung kan? Kalau masih bingung, aku kasih contohnya ya. Jadi kalian simak terus video ini sampai habis. Nah contoh, misalnya kita punya IP 23.120.155/27. Nah ingat ya, kalau tadi slash 28 itu jumlah IP-nya 16, maka slash 27 berapa coba? Ayo, mikir. Yap, benar sekali ya teman-teman, pinter. Jawabannya adalah 32. Slash 27 itu sama dengan 16 dikali 2, maka jumlah IP-nya itu adalah 32. Sip lah. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi biasanya dalam penghitungan subnetting itu ada beberapa hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama itu rentang IP, kemudian ada IP host, terus ada IP network, kemudian IP broadcast, dan juga subnet mask. Jadi sekarang kita mulai fokus ke slash 27 ya. Kan kita tadi udah tahu kalau jumlah IP-nya itu sama dengan 32 ya. Nah masalahnya di sini gimana cara kita menghitung IP awal dari rentang IP-nya ini teman-teman? Gimana coba? Nah cara cepetnya itu kita cukup membagi IP yang terakhir dari notasi IP itu dengan jumlah IP yang udah kita ketahui tadi teman-teman. Jadi caranya 156 dibagi 32, maka hasilnya 4,8 sekian. Jadi kita abaikan aja angka koma-koma yang banyak tadi yang di belakangnya itu tadi ya teman-teman. Kita ambil aja angka 4-nya. Terus ya, dari angka 4 itu kita kalikan lagi dengan
32 teman-teman. Maka 4 kali 32 sama dengan 128. Nah 128 ini merupakan rentang IP yang paling awal dari IP 23.120.156 teman-teman. Nah kemudian selanjutnya untuk menentukan IP akhir dari rentang IP ini, kita cukup menambahkan 128 yang tadi dengan 32, kemudian kita kurangi 1. Jadi 128 ditambah 31 sama dengan 159. Itu rentang IP akhir. Nah, jadi didapatkanlah rentang IP/27 tadi, yaitu 23.51.120.128 sampai dengan 23.51.120.159. Nah, di mana IP awal adalah IP network dan IP akhir merupakan IP broadcast. IP network 23.51.120.128, sedangkan IP broadcast 23.51.120.159. Kemudian kita ke IP host. IP host kan itu berada di rentang antara IP network dan juga IP broadcast. Maka IP hostnya adalah 23.51.120.129 sampai dengan 23.51.120.158. Jadi dari IP 23.51.120.156/27 ini udah kita dapetin rentang IP-nya, IP networknya, kemudian IP broadcastnya dan IP hostnya. Nah selanjutnya kita akan mencari subnet mask dari IP ini. Oke, di bagian akhir ini kita hitung subnet masknya, yaitu mudah banget. Kita tinggal mengurangi 256 dengan jumlah IP yang kita hitung tadi, yaitu 256 kita kurangi 32 sama dengan 224. Maka notasi subnet masknya itu 255.255.254. Maka lengkap sudah, kita udah dapetin yang namanya rentang IP, IP network, IP broadcast, kemudian ada juga IP host dan subnet mask. Nah gimana teman-teman? Gampang, mudah, dan cepet kan? Kalian udah ngerti belum? Kalau masih terasa susah atau kalian masih belum paham, kalian bisa puter-puter lagi nih videonya dah, sampai kalian paham, sampai kalian mengerti. Oke ya teman-teman, sekian dulu, dan semoga kalian sukses dan selamat belajar. Video kali ini semoga bermanfaat. Terus jika kalian suka bisa di like dan komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.